Halo Sobat Aftermarket Plus.id, kembali bersama saya Pekik Udirianto. Kali ini saya mau membahas tentang audio New BRV N7X Edition. Supaya lebih lengkap, lebih detail, dan lebih pas, saya akan ke rumah audio Kartes Audio di Bilangan Fatmawati. Nanti saya akan nanya panjang lebar bersama Pak Edi dari Kartes Audio. Oke? Halo, pagi Pak. Pagi Pak Edi, nggak sibuk kan ya? Enggak. Mau ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai audio. Kali ini audionya nih BRV N7X Edition. BRV N7X. Iya, N7X Edition yang baru. Siap, nanti kita sambil ambil. Saya sekalian ambil alat dulu ya. Oke, siap, kita tunggu. tes juga sambil kita dengerin. Oke. Siap. Oke, Sobat Aftermarket Plus.id, kita akan tengok mobilnya bersama Pak Edi. Oke Pak Edi, ini kira-kira apa yang perlu di-upgrade dan apa yang perlu ditambahin? Dan kira-kira memungkinkan nggak kalau ada Sobat Aftermarket Plus.id yang benar mempunyai mobil ini ingin ganti head unitnya segala macam. Terus misalnya kalau ada paket-paketnya itu lebih menarik lagi. Ya. Itu aja sih Pak. Ini head unitnya 7 inch ya. Kalau misalnya kita lihat begini, ini masih bisa diganti lah karena nggak ada integrasi antara sistem mobil. Oh, masih memungkinkan ya? Masih bisa kita ganti ya. Nah, kalau untuk speakernya ini kita tadi udah lihat bahwa dia ada tweeter, ada mid bass, depan 4 titik, belakang 2, total 6 ya. Belum ada subwoofer, belum ada DSP ampli. Jadi ini masih simple, basic, daily use banget. Untuk speaker dan lain-lain bisa kita ganti dengan yang simple aja. Misalnya kita ganti dengan perangkat aftermarket yang tetap tidak merubah bentuk original dari interior yang sering kita sebut termasuk Twitternya ini ya, OEM look. Jadi Twitter 2 inch ini bisa kita ganti, 0,5 inch bisa kita ganti, semuanya OEM style gitu ya. Oke. Hasil frekuensi grafiknya kita bisa lihat ya bahwa di sini suara vokalnya agak kurang balance ya. Kenapa? Karena sistemnya mungkin masih two ways ya, speakernya masih menggunakan yang model paper ya. Jadi agak kecenderungannya agak over di balance antara vokal di mid range, area mid range sama treble dan bass ya. Ada beberapa frekuensi yang agak hilang, misalnya 125 sama yang sekitar 800. Tapi itu bisa kita rapikan lah. Jadi kalau misalnya kita ganti dengan perangkat speaker yang lebih mumpuni, bisa menghasilkan suara yang lebih bagus. Tapi itu balik lagi ke pemilik mobil ya, kebutuhannya seperti apa. Oke Pak Edi, tadi sudah penjelasannya cukup rinci dan cukup jelas. Sekarang saya mau nanya mengenai ini, paket-paketnya ada nggak Pak Edi nih? Paket-paket untuk mobil ini? Ada? Paket audionya? Oh, untuk paket ya. Jadi kalau misalnya head unit, kalau misalnya kita lihat ini kan belum ada fitur. Biasanya yang sering di request sama pemilik mobil adalah CarPlay, Android Auto ya. Jadi bisa ada Maps dan lain-lain ya. Kita bisa gantikan dengan banyak perangkatnya. Ada Alpine, ada Pioneer, ada Kenwood yang bisa digunakan sebagai. Oh, itu udah ada Android Auto nih malah. Sudah ada ya? Sudah ada. Oh iya, sudah ada. Ya. Jadi ini kayaknya pakai kabel ya. Jadi kita bisa gantikan. Tapi tergantung lah, balik lagi customer ingin punya fitur apa, ingin suara atau ingin fitur lengkap dan lain-lain, bisa YouTube dan Netflix, bisa digantikan dengan perangkat-perangkat yang sudah tersedia. Nah, untuk paket speaker kita ada banyak banget. Nanti kita akan lampirkan juga ke para penonton aftermarket. Jadi itu khusus buat penonton aftermarket, bisa pilih paket Aftermarket Plus Pak Edi? Ya, Aftermarket Plus. Oke. Bisa pilih paket-paket yang tersedia di kantor. Oke, siap. Nah, begitu Sobat Aftermarket Plus.id penjelasan dari Pak Edi dari Kartes Audio mengenai upgrade supaya kualitas audio BRV Sobat Aftermarket lebih keren lagi. Dan cakepnya lagi tersedia beberapa paket mulai dari 10 juta, 15 juta. Jadi Sobat Aftermarket Plus.id bisa memilih paket-paket itu dan plug and play, jadi tidak merusak kondisi mobil aslinya. Oke?